Halo, sudah kedengaran? Ya, sudah kedengaran dengan baik. Ya, jadi bagaimana kepada Bapak atau Ibu Dewan Juri, apakah sudah bisa Pak dimulai? Maaf, suaranya belum jelas. Oh iya. Ya, jadi saya harapkan kepada nomor urut 047, nomor urut peserta 047, mungkin di bagus lah suaranya karena belum jelas. Apakah sudah kedengaran, moderator? Masih kurang jelas dari nomor urut 047. Ya. Ya, siapa tahu punya device tambahan atau device pendukung seperti headset atau yang lainnya mungkin bisa digunakan. Apakah sudah terdengar, moderator? Coba diulang. Sudah. Coba cek sound dulu. Apakah sudah bagus? Apakah sudah terdengar, moderator? Oke. Sudah terjelas dengan baik. Terdengar dengan baik. Ya. Bagaimana Dewan Juri? Apakah sudah jelas, Bu, Pak, suaranya? Bisa diulang, cek sound. Cek. Apakah sudah terdengar, moderator? Bu? Oke, sudah masuk suaranya. Sudah masuk di saya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, Bu dan Ibu. Jadi ya saya persilahkan kepada nomor urut 047 dari Universitas Hasanuddin untuk menampilkan bahan untuk persentase karyanya. Jadi nanti rules-nya saya persilahkan dulu dengan waktu dan rengga waktu, jadi sebelum dimulai. Oke, bagaimana? Sudah siap? Apakah telah yang moderator? Oh ya, sudah kelihatan. Jadi kepada para peserta, sesuai rules tadi, jadi telah menyiapkan PPT dan juga video dari 3 dimensi. Oh, maaf. Tampilan langsung dari aplikasi 3D desainnya. Baik itu aplikasi SketchUp atau aplikasi 3D lainnya yang dipakai sesuai dengan masing-masing peserta. Jadi bahan presentasinya itu melalui PPT, kemudian dipresentasikan selama kurang lebih 15 menit. Dan nanti jika para dewan juri ingin menampilkan dari 3D desainnya yang sudah siap ditampilkan langsung, begitu.
Ya, jadi bagaimana kepada peserta, apakah sudah siap? Ya, siap. Ya, oke. Ya, jadi nomor urut nomor urut 047 dari Universitas Hasanuddin. Presentasinya selama 15 menit, mulai pukul 13:35. Saya persilahkan dari sekarang. Oke. Dan menerima. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator waktu yang dan kasih kepada Ri yang di Zoom meeting. Kami dari Universitas Hasanuddin, nomor peserta 47 yang beranggotakan saya sendiri dari Parah Majaya, teman saya Syarul Mubah dan pelabuhan yang kami desain ada N digital. Selanjutnya, perlombaan kali Indonesia diangkat itu Indonesia Poros Maritim. Saat ini di Indonesia pelabuhan masih dengan pelabuhan di negara lain. Sayangnya Indonesia dikarenakan ada beberapa faktor berdasarkan dengan efisiensi pelabuhan, Indonesia masih kalah saing segi biaya waktu. Inefisien ini disebabkan lambatnya penanganan barang di pelabuhan, sehingga biaya penanganan lebih mahal. Dari itu, kami merancang yaitu desain pertama ya, yang efisien, lebih safety, lebih modern dari pelabuhan yang pernah ada di Indonesia sebelumnya. Berikut rancangan keseluruhan dan ND. Selanjutnya, lokasi. Rancangan berlokasi di selatan Kabupaten Timur Kalimantan Indonesia. Ini dibangun tahapan sesuaikan dengan pertumbuhan proyeksi produk Rijuto di Kabupaten Kutai Timur. Lokasi dipilih karena faktor pertama ada terdapat di satu poin yaitu Selat Makassar. Kedua, lokasi ini dengan ibu kota yang dimana ibu kota ini dalam pembangunan kota jangka menengah 2020-2024. Ketiga, lokasi ini sangat strategis dan tegak lurus dengan negara besar China, Australia, negara Asia lainnya. Kita harga yang dipakai wharf dengan itu minus meter. Pada pembangunan pertama, dua tambatan dengan panjang dermaga yaitu 40 meter. Pada tahap kedua, total dermaga menjadi 3 kapal, panjang yaitu 22 meter. Dan untuk lapangan petik pada pembangunan pertama, luas lapangan petik emas hektar dan kita 1 juta per tahun. Dan pada tahap menjadi 1 hektar dan kapasitas 2,5 juta TEU per tahun. Dilanjutkan oleh mohon maaf saya potong kepada peserta 047 karena ya, suaranya putus-putus. Dan juga saya post dulu waktunya. Sudah berjalan kurang lebih 4 menit. Coba kasih cari posisi yang bagus untuk menstabilkan jaringannya lagi kembali. Dan juga saya harapkan kepada peserta yang lain untuk berada di posisi yang bagus untuk jaringannya. Cek moderator. Halo moderator, cek. Ya, suaranya sudah bagus. Oke, bagaimana? Jadi saya lanjut. Bisa.
Ya, coba tampilkan ulang. Jadi kita bisa fasilitas umum. Nah, Maaf sebentar. Peserta 47. Jadi peserta waktunya sudah berjalan kurang lebih 4 menit. Jadi sekarang sisa waktunya 11 menit 37 detik. Jadi mulai dari sekarang. Jadi ini ya itu fasilitas. Nah, kita bisa lihat ini ada musola, ada kan WC umum, ada fasilitas alat preparasi, ada parkiran kontainer umum, dan belahan dengan AGV dan alat. Dan kita bisa lihat ini utama itu adalah auto ship to shore, di mana dapat automatic gantry terdapat 24 unit, automatic mooring 20 unit, automated vehicle 30, stiker 9. Nah, kita lihat mooring pada video ini dibandingkan dengan mooring konvensional, atau automatic mooring ini jauh lebih cepat dalam penempatan dermaga, dan juga kapal-kapal standar lambat jauh lebih stabil dalam bongkar muat. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya itu kita lihat automatic RT jauh lebih aman karena automatic RTG melakukan peti kemas tanpa ada kren atasnya, sama dengan automatic shore yang automatic yang barang dermaga lapangan penumpang atau sebaliknya supir. Nah, pada fasilitas ini sudah akan di beberapa contoh automatic RT ini telah digunakan di ship to shore, digunakan di automatic mooring, digunakan di Australia, dan automatic guided. Ya kayaknya nomor urut 047 terputus jaringannya. Jadi waktunya saya post juga 9 menit. Tahu ya Bu, Pak, bagaimana sarannya? Siapa tahu punya saran yang lain. Dewan juri. Kami tetap menunggu aja karena presentasi ini sangat penting. Jadi kita menunggu sampai jaringannya membaik. Oh iya, baik Pak. Dan waktunya di cut dulu. Baik Pak. Ya jadi waktunya sudah di pause. Iya. Sambil tolong dikontak juga mereka, posisinya mereka di mana, tolong maksudnya diingatkan. Lewat WA atau lewat telepon. Iya, Pak. Dari sepertinya sudah dengar. Halo. Ya, coba Halo. ulang. Ya, halo. Ya sudah bagus. Sudah kedengar moderator. Ya sudah. Bagaimana Dewan Juri? Sudah bagus penerimanya di sana? Ya, silakan lanjut dari saya. Baik Pak. Tidak terang. Ya, coba kepada nomor urut peserta 47 untuk menampilkan kembali presentasinya. Dari ini kau. Lanjut moderator.
Jadi waktunya tadi itu sudah berjalan atau sisa dari 9 menit. Jadi ya saya mulai dari sekarang. Silakan. Jadi fasilitas pertama yang akan di kita yang adalah automatic to shore and jumlah kerabat sentrik yang berjumlah 4 unit atau ring jumlah 20 unit, automatic gael yang 30 unit, dan reach berjumlah unit. Kita di video automatic mooring ini kan dengan konvensional, automatic ini jauh lebih dalam perlambatan dermaga. Bisa kita lihat jauh lebih cepat penambatan kapal yang jauh lebih proses bongkar. Nah, kita lihat RTG jauh lebih karena RTG ini pemindahan mas keren dressnya seperti automatic yang digunakan. Dan selanjutnya gue yang memindahkan ke lapangan bukan sebaliknya menggunakan sub. Nah, dari semua fasilitas yang digunakan sebelum sudah digunakan beberapa negara, contohnya RT digunakan ship digunakan atau mooring digunakan di Australia atau guided vehicle akan di Ratam Belanda. Nah, semua fasilitas di beberapa negara ini kami kombinasikan semua keunggulan pelabuhan dari beberapa negara menjadi satu di Smart Digital Port. Dan selanjutnya fasilitas diberikan dari jauh melalui ruang kontrol yang ada di kantor sehingga pelabuhan lebih efisien dari segi itu karena ketika masuk dan juga lebih safe pelabuhan. Karena di pelabuhan ini minimnya pekerja yang ada di lapangan. Saya kembalikan ke selanjutnya, selain dari yang telah disampaikan sebelumnya, kami usung terbaru itu penumpuk kemas bawah yang dengan lift silinder. Lift hidrolik sebenarnya telah di sekitar kita seperti di showreel mau tempat pencuci seperti kita lihat di gambar. Nah, sistem hidrolik ini kami terapkan di penumpukan tujuan itu kapasitas dikemas dilakukan. Smart yang kamera 50 dari lapangan yang menggunakan ini luasan penumpukan 1 hektar kapasitas 2,5 per tahun sampaikan di awal sih kapasitas bisa meningkat 3,8 per tahun. Selanjutnya bulan Smart Port jangan pelabuhan di Indonesia memiliki letak yang strategis dan sistematis berbagai yaitu lebih efisien terhadap waktu, lebih efisien dalam pemanfaatan, lebih meningkatkan produktivitas di pelabuhan. Sehingga pelabuhan ini mampu dari negara lain. Sekian kami sampaikan atau berikan kepada Ya itu tadi persentase dari nomor 047. Waktunya masih sekitar 5 menit. Apakah mau dimanfaatkan atau bagaimana? Nomor 047. Waktunya masih ada sekitar 5 menit. Bagaimana nomor 047? Atau sudah cukup? Tidak begini. 2 HP dipakai. Bagaimana nomor 047? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waktunya masih ada sekitar 4 menit 30 detik.
Apakah sudah cukup atau mau dimanfaatkan lagi? Halo moderator, sudah terdengar? Ya, Sudah terdengar dengan jelas? Halo? ya. Suaranya agak kurang bagus. Putus-putus. Jadi bagaimana waktunya, mau dimanfaatkan lagi atau sudah cukup? Karena masih ada sekitar 4 menit. Nomor 47. Bagaimana? Ya, moderator. Ya. Bagaimana, saya tanyakan ulang, apakah waktunya masih mau dimanfaatkan? Masih ada sekitar 10 menit atau sudah cukup? Maaf, Langsung moderator, berapa menit? sesi tanya jawab. Ya, mungkin kami ulang lagi dari inovasi yang kami sampaikan lagi, moderator. Ya, saya persilahkan. 2 menit 47 detik dari sekarang. Sini fasilitas tamu. Ini dari sini. Enggak, dari bawah. Ini video. Teruskan. Enggak, fasilitas tamu atau sini. Ini sempat juga. Sini. Cepat nih saja. Tapi moderator sudah terdengar. Ya, sudah terdengar dengan sangat baik. Silakan. Jadi di fasilitas utama yaitu ada beberapa fasilitas. Yang pertama adalah automatic ship to shore yang berjumlah 6 unit, automatic rubber turret gantry crane yang berjumlah 54 unit, automatic mooring 21 unit, automatic guided vehicle 30 unit, dan reach taker 9 unit. Jadi kita bisa lihat di video, automatic mooring ini dibandingkan dengan mooring konvensional, automatic mooring ini jauh lebih cepat dalam proses penambatan kapal di dermaga, dan juga kapal yang bertambat jauh lebih stabil dalam proses bongkar muat. Nah, bisa kita lihat di video kestabilan kapal pada automatic mooring ini. Nah, kita lihat automatic RTG ini jauh lebih aman karena automatic RTG ini melakukan pemindahan peti kemas tanpa ada crane driver di atasnya. Sama seperti automatic ship to shore yang digunakan di pelabuhan ini. Selanjutnya itu automatic guided vehicle yang memindahkan barang dari dermaga ke lapangan penumpukan ataupun sebaliknya tanpa menggunakan supir. Jadi semua fasilitas yang saya sebutkan itu sudah digunakan di beberapa negara. Seperti automatic RTG telah digunakan di Dublin, automatic ship to shore telah digunakan di Shanghai, automatic mooring digunakan di Australia, automatic guided vehicle digunakan di Rotterdam, Belanda. Dan semua fasilitas-fasilitas modern pelabuhan dan semua keunggulan pelabuhan dari beberapa negara kami kombinasikan menjadi satu di Smart and Digital Port ini. Dan di slide selanjutnya, semua fasilitas utama dikendalikan dari jarak jauh melalui ruang kontrol yang ada di gedung kantor. Sehingga pelabuhan ini lebih efisien dari segi waktu karena penanganan peti kemas yang terstruktur dan jauh lebih safety dari pelabuhan pada umumnya karena minimnya pekerja yang ada di lapangan. Ya, 20 detik terakhir. Ya, selain dari inovasi yang telah disampaikan sebelumnya, kami juga mengusung inovasi terbaru yaitu penumpukan peti kemas bawah tanah yang dilengkapi dengan lift hydraulic single platform seperti pada gambar. Nah, jadi sehingga dengan luasan lapangan penumpukan 21 hektar dan kapasitas 2,5 juta TEUs per tahun yang disampaikan di awal presentasi, kami menggunakan 50% darinya untuk sehingga kapasitasnya menjadi 3,8 juta TEUs per tahun. Oke, moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi persentase dari nomor urut 047 dari Universitas Hasanuddin. Ya, saya langsung masuk kepada sesi tanya jawab.
jadi sesi tanya jawab ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Bisa melalui kayak diskusi interaktif antar dewan juri kepada peserta. Ya, jadi kepada dewan juri saya persilahkan. Yang pertama dari, jadi bagaimana Pak, siapa yang mau menanggapi dari presentasi tadi? Ladies first. Ladies first. Oh iya, baik Pak. Iya Pak, terima kasih banyak. Jadi yang kami hormati Bapak General Manager Makassar Newport dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Jadi kesempatan ini saya mohon maaf kami dari Dinas Perhubungan karena yang seharusnya menjadi juri pada saat ini adalah Kepala Bidang Pelayaran, Pak Kabid. Tapi karena kesempatan ini beliau tidak berkenan karena ada rapat di kantor gubernur. Jadi dia tidak bisa hadir di kesempatan ini. Mendengarkan paparan dari OPDI apa ini? OPDI 47. Iya Bu. Jadi mendengarkan paparan persentase dari OPDI 47 tadi terkait dengan semua dilakukan secara otomatis. Mulai dari mooringnya, kemudian dari pelabuhan dan gedung kantor dilakukan dengan sistem kontrol. Jadi itu dilakukan dengan sistem digital. Nah, ini tadi lokasinya di Sangatta, kalau tidak salah, Sangatta, Kalimantan. Jadi untuk adik-adik ini sangat bagus, cuma tadi di persentasenya saya tidak lihat ini peruntukannya untuk kapal bobot berapa. Karena dalam perencanaan pelabuhan itu harus juga ditentukan bobot kapalnya, dan itu tadi tidak dipaparkan bobot kapalnya berapa, yang paling besar. Ya, bobot kapal yang akan singgah di pelabuhan tersebut itu yang paling besar berapa. Adakah kamu, Ran? Jadi jangan sampai ini persentase ini nanti akan direalisasikan di Kalimantan Timur. Jadi perlu dilihat dulu dikaji sebelumnya. Setidaknya ada telah awal untuk perencanaan pelabuhan mulai dari tata ruang wilayah, dari segi tata ruang, dari segi kondisi perairan di sana, dan dari segi lingkungan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ini Pak General Manager, mungkin ilmu saya tidak sesuai karena langsung ini kalau dari Makassar Newport itu langsung berhadapan langsung di lapangan. Oke, terima kasih banyak untuk adik-adik. Mungkin itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Jadi bagaimana Bapak Edi, apakah mau langsung memberikan tanggapan atau tunggu dijawab dulu dari pertanyaan sebelumnya? Silakan dijawab saja dulu. Baik Pak. Ya, jadi saya persilahkan kepada nomor urut 047 menanggapi dari Dewan Juri tadi. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya. Sebelumnya kami mohon maaf atas koneksi jaringan yang buruk. Mungkin langsung saya jawab. Untuk kapal yang bertambat di Smart and Digital Port ini, kapasitasnya itu bisa
mencapai 1.510 TEUs dengan DWT itu 24.134 kapal-kapal seperti Tantus Ria dan lain-lain. Untuk kajian dari lokasinya sendiri, yaitu di Sanggata Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, itu kami telah tentunya kami tidak bisa mengambil data secara langsung, dan kami mengambil seperti kedalaman itu kami mengambil di Batnas ataupun di Gepco. Nah untuk area sekitaran pelabuhan itu adalah tanah lapang, tidak ada pemukiman warga di sekitarnya, sehingga tidak terganggu untuk pemukiman warganya. Mungkin sekian dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi tanggapan dari atau jawaban dari nomor urut peserta nomor 47. Bagaimana Bu? Apakah ingin ditanggapi kembali? Kembalikan. Oke, bisa dilanjut. Oh iya, baik Bu. Nah, saya lanjut kepada Dewan Juri yang kedua, Bapak Edi. Silakan Pak, jika ingin menanggapi. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih banyak juga sudah mempresentasikan dari nomor 047 dari Unhas. Saya melihat dengan judul Smart dan Digital Port ini sangat inovatif sekali pemikiran-pemikiran dari adik-adik sekalian. Sehingga saya juga ingin kalau bisa Makassar Newport menerapkan Smart and Digital Port. Berapa menit lagi kita? Saya Pak, tersisa 13 menit 27 detik. Oke, baik. Saya langsung to the point aja ke beberapa pertanyaan pokok. Karena kalau melihat secara keseluruhan mungkin sangat banyak yang ingin saya tanyakan. Saya tertarik dengan automated share to crown atau container crane. Dia menggunakan rel atau ban ya? Itu pertama. Yang kedua, demikian juga dengan automated RTG. Dia menggunakan rail atau ban. Baru kemudian untuk automated mooring. Saya terus terang aja agak terlambat mengetahui tentang automated mooring ini. Ini sistemnya untuk penyandaran kapal di dermaga sepertinya. Tetapi proses dari luar atau dari akses pelayaran masuk ke kolam pelabuhan ini, apakah menggunakan kapal tunda atau cukup dengan sistem automated mooring ini? Pertanyaan keempat, tadi disebutkan bahwa tingkat safety-nya tinggi karena RTG tanpa ada operator ya. Saya kurang tangkap tadi. Baru kemudian hal yang kelima yang saya ingin tanyakan, apa dasarnya sehingga tenaga kerja yang di pelabuhan ini betul-betul diminimalisir oleh tim 047 ini. Yang keenam, mengenai lahan yang dari 2,5 juta, baru kemudian bisa ditingkatkan menjadi 3,8 juta. Tetapi luas lahannya tetap 21 hektar. Karena, tolong ada argumentasinya, karena asumsi saya, dengan lapangan penumpukan di bawah tanah, luasan juga tetap harus bertambah itu. Di bawah tanah itu berapa luasnya? Sehingga secara total otomatis luasan hektarnya harus bertambah. Oke, cukup itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik Pak Edi atas tanggapannya. Jadi bagaimana kepada nomor urut peserta 47? Apakah sudah dapat poinnya dari tanggapan dari Bapak Edi tadi? Ya, siap moderator.
Ya, baik. Jadi ya langsung saja saya persilahkan kepada nomor 47 untuk memberikan jawaban atas tanggapan dari Bapak ini. Persilahkan. Baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pak GM. Mungkin langsung saya jawab. Untuk automated ship to shore ini itu memakai rel, dan untuk automated rubber tiered gantry ini memakai ban seperti RTG biasa, cuman bedanya itu dia tanpa enggak ada crane drivernya di atasnya. Semua dikendalikan dari ruang kontrol dari jarak jauh. Nah, muring. Nah, untuk mooring sendiri, automatic mooring ini menggantikan mooring konvensional biasanya. Jadi automatic mooring ini setelah sistemnya itu yaitu seperti vakum. Jadi dia menghisap lalu menahan kapal pada tempatnya sehingga lebih stabil menurut kami. Dan sebenarnya ini fasilitas ini semuanya telah digunakan seperti automated ship to shore itu telah digunakan di Dublin, yaitu ada automated RTG telah digunakan di Shanghai, automated mooring itu ada digunakan di pelabuhan di Australia, dan automated guided vehicle yang tanpa awak tadi itu telah digunakan di Rotterdam. Nah, kami itu mengumpulkan semua keunggulan ini ke dalam satu di Smart and Digital Port ini. Nah, untuk penambatan kapal sendiri dari kolam putar ke dermaga itu menggunakan tugboat. Dari kolam putar ke dermaga menggunakan tugboat seperti yang terlihat di screen. Selanjutnya mengenai lahan. Jadi kami melakukan penumpukan peti kemas, lapangan penumpukan peti kemas bawah tanah. Ya, seperti yang dilihat di presentasi tadi. Jadi tiga tumpukan di atas permukaan dan 3 tumpukan di bawah tanah, sehingga penumpukannya itu kapasitasnya menjadi lebih besar. Yang kami maksud dengan luasan lahan yang tetap itu adalah maksudnya panjang kali lebarnya, Pak. Karena kami kemarin memikirkan biaya seperti pembebasan lahan dan segala macamnya, karena di Senggata Selatan yang kita tahu berdekatan dengan rencana ibu kota baru, sehingga kami memikirkan yaitu inovasi ini seperti panjang kali lebarnya tetap luas segitu, cuman kapasitasnya jadi lebih bertambah. Mungkin apa lagi? Ya, untuk automate minimalisir tadi kan kami menjelaskan yaitu meminimalisir waktu tambat seperti mooring tadi. Mooring tadi telah ada penelitiannya. Kalau konvensional dibandingkan dengan yang otomatis ini jauh lebih cepat, sehingga produktivitas itu berjalan lebih cepat. Tidak ada antrian kapal, tidak ada kapal yang menunggu, dan juga seperti automated guided vehicle ini, semuanya kan tanpa supir, tanpa awak, semua dikendalikan dari jarak jauh, ada sistemnya. Jadi ini terstruktur sekali. Jadi menurut kami tidak ada, minim sekali human error-nya, Pak. Nah, mungkin sekian dulu dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada nomor urut peserta 47 atas jawabannya. Jadi tadi Pak, tanggapan dari nomor urut peserta 47 atas pertanyaan atau tanggapan. Ya, jadi saya ingatkan kembali waktu tersisa 6 menit lagi. Ya, mungkin ada lagi tanggapan Pak, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Sangat menarik sekali jawaban juga dari adik-adik sekalian. Tapi untuk diketahui, sistem otomatis CC ini memang
di Indonesia belum ada. Tetapi untuk RTG, baru kemudian sistem dengan apa tadi, vehicle, automated vehicle tadi, sudah ada di Surabaya, di Teluk Lamong. Jadi nanti tolong bisa di Google aja. Jadi nggak jauh-jauh ke sana. Baru kemudian masalah minimal, tadi yang saya ingin tanyakan, meminimalisir jumlah tenaga kerja yang ada di terminal ini. Tolong dicek juga dengan, maksudnya, kebutuhan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Apakah tidak mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Indonesia dengan tenaga kerja yang demikian besar, mungkin perlu juga dipekerjakan lah di terminal peti kemas ini. Walaupun saya mengerti bahwa memang automatic, smart, dan digital pelabuhan peti kemas ini sangat juga kita butuhkan. Baru kemudian masalah biaya. Tadi biaya-biaya yang disampaikan atau yang dibilang tadi masalah pengadaan tanah, apakah juga sudah diperhitungkan biaya pembangunan lapangan penumpukan peti kemas di bawah tanah? Karena saya percaya berarti lapangan peti kemas yang ada di atas harus benar-benar kondisinya sangat kuat sekali, dan sistem fondasinya, sistem secara sipil harus juga diperhitungkan. Bisa nggak iseng-iseng adik-adik ini ke depannya coba hitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk secara keseluruhan. Dan saya cenderung kita harus tetap menambahkan luasannya. Jadi memang luasan yang di atas panjang kali lebar, berarti kalau luasan yang di bawah juga sama, otomatis 2 kalinya. Dan sistem untuk memperbanyak throughput atau jumlah peti kemas yang melintas di terminal peti kemas ini lebih banyak ke otomatis tadi, itu sangat mempercepat. Tetapi harus diperhitungkan juga masalah jaringan, karena apakah jaringan yang akan diterapkan di sana, digitalisasi internet sudah juga kira-kira siap nantinya. Baru kemudian saya informasikan juga, Sangatta Selatan kayaknya cukup jauh dari calon ibu kota negara kita. Sangatta itu di atasnya Bontang. Dan calon ibu kota kita itu ada di dekatnya Balikpapan kalau tidak salah. Kebetulan saya pernah bertugas juga sebagai general manager di Samarinda. Oke, pertanyaan terakhir, kenapa memilih lokasi di Kalimantan, adik-adik sekalian yang dari Unhas? Ini pertanyaan saya terakhir, bisa langsung dijawab? Iya, Pak. Mungkin langsung saya jawab. Untuk pekerja tadi, sebenarnya itu tidak mengurangi lapangan pekerjaan, Pak. Kami cuma memindahkan orang yang di lapangan itu menjadi di kantor, jadi lebih safety. Sebenarnya ini seperti RTG ini. Jadi satu RTG, crane drivernya itu tidak ada lagi di atasnya, cuma dipindahkan di kantor. Jadi keuntungannya itu lebih safety saja. Nah, untuk lapangan penumpukan bawah tanah sendiri, mengenai perbandingan biayanya apakah lebih mahal dibandingkan dengan pembebasan lahan tadi. Untuk itu Pak, kami butuh penelitian lebih lanjut, seperti kekuatannya ini penumpukan bawah tanah, kami butuh penelitian lebih lanjut dan juga mungkin butuh biaya. Jadi kami belum memperhitungkan itu semua. Nah, untuk kenapa dipilih lokasi di Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia, yaitu kami ada beberapa faktor. Yaitu ada karena pertama, lokasinya yaitu ada di salah satu choke point dari, kalau tidak salah 4 choke point di Indonesia, itu di salah satunya di sini, yaitu Selat Makassar. Lalu ada lokasi ini sangat strategis Pak, karena tegak lurus langsung
dengan negara-negara besar seperti China, Australia, dan negara Asia lainnya di atasnya. Mungkin itu saja dulu saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih. Oke, baik, itu tadi merupakan sesi tanggapan atau diskusi antar Dewan Juri ke peserta. Jadi waktunya sesaat 20 menit. Jadi saya tutup saya Pak dari sesi tanya jawab ini. Ya mungkin 20 detik terakhir ada closing statement dari peserta nomor 047 sebelum saya akhiri. Kenapa moderator bisa diulangi? Closing statement mungkin ada. Oke, baik, waktunya habis. Jadi saya